Ya, pemirsa, setelah menuai polemik, Presiden Jokowi pada siang tadi resmi mencabut Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang mengatur investasi industri minuman keras. Perpres ini sebelumnya menuai kritikan dari ulama, tokoh, dan berbagai organisasi masyarakat. Apa sebenarnya yang mendorong pemerintah mengeluarkan Perpres tersebut, lalu mencabut kembali? Sore ini kita akan membahasnya bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam 45 atau Unisma, Pak Adi Susilo. Selamat sore, Pak Adi. Selamat sore, Mas Ardiansa. Pak Adi, setelah sempat dikeluarkan Perpres nomor 10 tahun 2021 ini akhirnya dicabut siang tadi oleh Presiden Jokowi. Bagaimana menurut Anda, apakah putusan yang diambil oleh pemerintah ini sudah tepat? Nah, Mas Adriansa, saya kira tepat ya, karena memang hampir semua organisasi keagamaan dari NU Muhammadiyah dan MUI juga itu memang menolak salah satu isi dari lampiran Perpres nomor 10 tahun 2001 itu, Mas Adriansa. Saya kira tepat sekali. Iya, Pak Adi, bagaimana Anda melihatnya? Apakah Perpres ini terbentuk secara terburu-buru tanpa memikirkan konsekuensi ke depan, sehingga Presiden tidak perlu melibatkan pihak lainnya seperti MUI dan lain sebagainya untuk menerapkan Perpres ini? Padahal kita tahu mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Iya ya, saya kira memang Perpres ini kan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ya, salah satu tujuan dari undang-undang itu kan ingin meningkatkan investasi. Jadi dugaan saya memang ya mungkin semua potensi yang bisa menaikkan investasi itu mau dibuka oleh pemerintah. Jadi mungkin tidak memperhatikan tadi yang miras itu ya. Itu saya kira itu. Ya, baik, Pak Adi. Lantas apa pertimbangannya pencabutan Perpres ini, Pak Adi? Menurut Anda, Ya, saya kira itu bagaimana? memang secara substansi kan bertentangan ya dengan nilai-nilai Pancasila kan, terutama sila ke-1 ya. Jadi kalau nanti toh ini Perpres ini tetap dilaksanakan, kemudian ada yang mengajukan judicial review, ya saya kira mungkin tetap akan dihapus gitu pasal itu gitu. Jadi intinya saya nggak tahu ya apakah ini terburu-buru atau bagaimana, kemungkinan juga terburu-buru ya, sehingga tentang miras ini yang tadinya masuk dalam daftar negatif investasi tiba-tiba dibolehkan gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu di belakang pembuatan ini siapa gitu, tapi saya kira Presiden bagus sekali itu merespon tuntutan umat Islam ya, terutama umat Islam ya gitu. Ya, baik, Pak Adi. Seandainya Perpres ini terjadi, apa dampaknya bagi Indonesia ke depannya? Ya, setahu saya dalam Perpres itu kan diatur mengenai kemudahan investasi ya. Jadi kemungkinan ya nanti banyak investor, terutama investor asing ya, yang akan membuka tadi pabrik miras itu ya. Seperti yang kemarin misalnya Gubernur Bali itu menyampaikan bahwa selama ini miras yang ada di Bali itu adalah impor dan itu nilainya triliunan. Jadi kalau melaksanakan Perpres itu ya berarti kemungkinan di Bali bisa juga itu dibuka pabrik miras gitu. Entah itu nanti dari pemodal asing atau dari investor lokal gitu. Ya, baik, Pak Adi. Jika Perpres ini terjadi, apakah ada manfaatnya untuk Indonesia? Saya kira antara manfaat dengan mudaratnya lebih banyak mudaratnya ya. Manfaatnya kemungkinan ya dari pendapatan negara kan, dari pajak, dari itu yang dari miras ini mungkin besar ya pendapatan dari sisi ini gitu. Tapi dari sisi yang lain saya kira ya tadi mungkin bisa merusak masa depan anak-anak bangsa Indonesia gitu karena miras tadi ya. Iya, kita ketahui berapa yang didapat. Mungkin bisa dikasih tahu apabila investasi ini terjadi. Saya nggak punya datanya ya, tapi kalau mengacu ke tadi malam itu pendapat Gubernur Bali itu miras yang diimpor itu dalam 1 tahun triliunan nilainya katanya.
Ya berarti bisa dihitung tuh, pajaknya berapa itu. Lantas Akan seberapa masuk. urgensinya Pak Adi jika Perpres ini memang ingin diterapkan oleh Presiden Jokowi? Mas Febriansyah? Iya, jadi berapa urgentnya ketika Perpres ini diterapkan oleh Presiden Jokowi? Memang sangat urgent sekali Perpres ini jika diterapkan nanti. Kalau menurut saya, ya itu tadi kan itu dari sisi ekonomi kan. Ya, mungkin melihatnya dari sisi ekonomi mungkin itu bisa memberi tambahan masukan kepada pemerintah. Tapi dari sisi yang lain kan, saya kira itu lebih banyak mudorotnya gitu. Ya, jadi menurut saya ya sudah tepat sekali kalau itu memang dilarang, walaupun secara ekonomi itu akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Gitu. Iya, baik Pak Adi. Apakah ini bisa membantu kita di situasi pandemi ini? Perekonomiannya, jadi seperti itu. Mungkin harapan pemerintah begitu ya, mungkin ya. Saya nggak tahu hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya dari sisi misalnya kalau ada investor masuk, kemudian itu nanti pajaknya berapa, biayanya berapa, ya kan saya nggak punya angkanya ya. Tapi mungkin pemerintah sudah punya angkanya kalau ini memang dibuka investasi ini kemungkinan nilainya besar gitu. Karena faktanya kan memang kalau kasus di Bali itu kan ternyata besar juga gitu. Perputaran uang di bisnis miras ini. Iya, terakhir Pak Adi, harapannya mungkin. Harapannya ya tadi segera dilaksanakan aja pernyataan Presiden tadi, karena Presiden kan baru secara lisan menyatakan bahwa mencabut ketentuan yang mengatur mengenai investasi di miras itu kan. Nah, mungkin nanti segera dituangkan dalam bentuk mungkin perubahan perpres ya. Itu saya kira itu, dan saya kira itu akan disambut baiklah oleh sebagian besar rakyat Indonesia gitu. Ya, baik Pak Adi, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk sore hari ini. Tetap sehat selalu. Terima kasih, Pak Adi.